Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan share saham menarik ya untuk watchlist tanggal 26 Agustus 2025. Seperti biasa disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual, jadi teman-teman wajib melakukan analisa ulang ya karena keputusan beli atau keputusan jualnya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi saham yang saya share menarik di sini adalah saham yang berdasarkan point of view saya menarik seperti itu. Dan ya tidak ada kepastian ya saham yang saya informasikan di sini akan naik. Tapi terkadang yang ARA juga ada gitu. Dan ya intinya teman-teman wajib bertanggung jawab, ya punya trade plan pribadi, mengerti kenapa beli, kenapa jual, dan ya pahamlah intinya dengan resikonya ya karena trading itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke, untuk besok saya punya BBYB, LPKR, data dan juga masih ya koin. Ini masih oke menurut saya ya karena yang jadi mover hari ini kelihatannya masih oke lah ya. Nanti saya bahas satu-satu dan ya paling musuhnya cuman kena UMA aja ya gitu ya. Oke, langsung aja yang sebelum masuk ke video pembahasannya, saya mau review ya. Kemarin saya bikin konten, saya screening ya saham yang menarik itu saya info pertama koin ya. Koin ya ARA hari ini ya luar biasa. Saham ini emang MTech ya. Juga naik 17% secara mengejutkan. Bufa ya, Bufa ini sempat kasih saya cuan, saya pribadi cuan gitu ya. WYRG ini 0,90 cuman ya mules lah ya seperti itu. Jadi hari ini saya hanya trading di MTech dan juga Bufa ya. Cuan gede saya malah di Bufa. Saya koin gak main karena ya YP-nya aja udah ARB. Ini kayaknya serem saya pikir. Dan ya sebenarnya nggak kaget, tapi nanti saya bahas ya. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih sebelum masuk ke pembahasannya kepada kedai Status Kopi yang udah traktir saya kopi ya. Jadi emang beneran ditraktir kopi saya sama Status Kopi. Thank you. Semoga nanti Bapak cuannya lebih besar lagi gitu ya. Nah, mungkin saya juga mau sedikit info. Jadi ada yang DM saya ngeluh kalau sekuritasnya agak lambat. Saya nggak mau nyebut sekuritasnya apa, tapi terus dia tanya gimana bang kalau CP katanya gitu ya. Jadi saya langsung capture aja ke dia apa trade list saya hari ini gitu ya. Ini kan tanggal 25. Jadi saya trading di Bufa dan saya dapat barang di 090004 ya. Artinya memang ya sekuritasnya cepat. Nah, cocok untuk scalping. Saya langsung buang lagi barangnya di 090055. Jadi saya cuma hold 2 menit. Jadi ya memang scalping lah ya gitu ya. Dan ini lotnya saya sembunyiin karena saya malu ya. Maklum lah retail kecil gitu ya. Tapi ya bersyukur ya saya hari ini cuan dari Bufa sama MTech. Jadi buat teman-teman yang mau daftar KB Valburi Sekuritas atau CP ya boleh ya cek link yang ada di description video saya. Kalau mau traktir kopi juga di situ ada ya. Jangan malu-malu. Saya yakin banyak yang cuan hari ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Oke, yang pertama BBYB. Kenapa BBYB menarik menurut saya? Jadi kalau berdasarkan data transaksi ya hari ini tanggal 25 yang melakukan net buy dalam jumlah yang lumayan besar adalah broker PD. Yang mana broker PD sama CC ya. Broker PD sama CC ini belakangan rutin melakukan akumulasi. Jadi kalau saya nggak salah dari mulai tanggal 8 lah ya saya tarik ya. Nah top buyernya adalah PD sama CC. Jadi kalau kita balikin ke hari ini PD sama CC juga jadi mover ya. Dan ini polanya saya suka ya. Polanya gimana? Ya belum tentu semua teman-teman suka. Ya saya selalu suka sama pola breakout. Ya. Jadi ini mau break gagal, retest ya. Ini retest gagal, turun lagi, ini mau tes gagal, turun lagi, retest gagal dan hari ini break. Ya. Dan tadi yang saya info soal PD sama CC ini adalah broker yang dipakai menjadi mover dan memang udah menjadi mover ya. Beda sama saham kalau teman-teman lihat BBKP, kalau nggak salah BVIC, BABP ya itu saya melihatnya justru malah scalper besar yang masuk di situ. Jadi saya ngerasa nggak safe gitu ya. Saya malah prefer untuk BBYB. Tapi gimana besoknya saya juga nggak bisa tahu. Ya, mudah-mudahan sih bisa kasih kita cuan. Tapi teman-teman tetap objektif. Belum tentu besok sahamnya naik. Itu lagi saya ingetin ya. Jadi tetap objektif aja. Kalau dia gerak naik, ini kan contoh ya.
Ini kan sideways, gak usah masuk dulu. Ketika break di sini ada volume, nah ini bisa ikut. Itu ya polanya ya. Terus yang kedua ada LPKR, supaya video yang gak terlalu lama. Ada LPKR, kenapa LPKR menarik? Ya ini volume yang terjadi di hari ini menurut saya sangat-sangat cakep. Volume ini reflect terhadap transaksi hari ini, yang mana transaksi hari ini 29 miliar. Jadi biasanya nih ada sesuatu, karena saham liquid ARA itu adalah sesuatu yang menurut saya ya menarik untuk diperhatikan. Ini sahamnya Lipo Group ya, LPKR. Jadi ya kita pantau aja besok polanya akan seperti apa. Kalau ngelihat chartnya ini kan dari mulai Juli dia selalu ditahan di atas EMA 20. Jadi memang udah tanda-tanda uptrend, dan di sini sebenarnya udah break ya di sini. Ya ini lanjut, mudah-mudahan besok ya bisa naik kencang lagi. Tapi memang posisinya sih di resist ya teman-teman. Ini area resist. Jadi kita lihat aja apa besok dia bisa kuat sampai di atas 140 gitu ya. Coba kita intip, bid overnya ya harusnya sih bisa ya, kita lihat aja nanti besok geraknya gimana. Yang ketiga ada saham koin ya. Data dulu deh ya, data. Data ini kenapa menarik? Karena data ini adalah perusahaan yang bagus. Kenapa perusahaan bagus? Karena Jarum aja invest di sini ya, jadi Jarum membeli ya saham data lewat Iforte kalau saya nggak salah, itu beritanya udah beberapa bulan lalu. Dan ya hari ini, 4 hari ini volume yang terjadi di saham data ini sangat luar biasa. Ya, tapi balik lagi ada yang suka berani di saham-saham yang lagi naik kenceng, ada juga yang nggak berani. Makanya prefer masing-masing. Kalau saya pribadi saya suka di saham yang naik kenceng. Yang penting kita tahu batas resiko kita aja gitu ya. Kalau saya pribadi gitu. Kenapa data perusahaan bagus? Tadi saya bilang karena Jarum aja beli perusahaan ini, akuisisi perusahaan ini kalau saya nggak salah berapa persen ya. Nah, Jarum lewat Iforte Solusi ya. Jadi dia udah punya share kurang lebih 40% ya. Masyarakatnya hanya 14,5 gitu. Jadi data oke, data transaksinya juga oke, volume yang terjadi beberapa hari belakangan ini juga oke. Yang terakhir adalah saham koin. Yang terakhir adalah saham koin. Ya koin ini kenapa saya nggak tradingin hari ini ya, karena pagi-pagi nih guyuran-guyurannya tuh bikin serem ya. Saya nggak begitu suka gitu ya. Apalagi dia main di IEP ARB gitu, volumenya gede. Yang IEP ARB itu kan artinya dia punya barang kan. Jadi ya saya nggak begitu suka, tapi ternyata ya secara mengejutkan, cukup mengejutkan ya, dia balik sampai arah dan terlihat di sisi kanan ini adalah scalper besar. Ya scalper ini dikasih cuan lah ya. Jadi mover di saham koin hari ini adalah top 1 2 top satunya itu adalah AK Foren ya. Gitu. Dan top 2-nya adalah LG, dan KI sebagai underwriter kembali masih mencatatkan beli bersih. Jadi ya saya rasa saham koin memang risknya udah serem, tapi masih menarik untuk dipantau. Terlebih untuk saya yang sukanya scalping satset pagi-pagi, itu 4 saham ini ya 4-4-nya menarik ya teman-teman. Tinggal bagaimana nanti opennya ya. Kalau opennya kenceng, naik kenceng, terlihat dari buying powernya, biasanya saya akan ikut. Ya, saya pikir itu aja sih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Sorry agak slow nih pembawaannya karena lagi serak, batuk-batuk gitu ya. Ya itu aja dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.